Halo semuanya, kembali lagi bersama gue Fatimatus Soleha di channel Ungu Film. Kita penyegaran dulu ke Amerika, tepatnya ngebahas film Bird Box. Menceritakan tentang seorang ibu dan kedua anaknya yang bertahan hidup di atas sungai dalam kondisi mata tertutup. Apa yang sedang terjadi? Dan apakah mereka semua selamat? Sebelum mulai bisa yuk subscribe kita dulu biar gue dan tim makin semangat lagi untuk menghibur kalian. Udah, mari kita gaskan. Cerita dimulai dari informasi radio di mana ada tempat yang aman dari kekacauan. Satu-satunya cara tercepat untuk lolos adalah lewat sungai. Itu pun gak akan bisa jika ada anak-anak yang ikut. Dan inilah Bird Box. Scene berubah ke seorang ibu yang memberikan arahan tegas kepada kedua anaknya yang masih kecil. Beliau menyuruh anak-anaknya untuk melaporkan apapun yang terjadi, tapi jangan buka penutup matanya. Setelah paham, mereka semua berkemas, menutup mata, lalu meninggalkan rumah. Sang ibu berjalan mengikuti arah benang, menuruni tangga, lalu mempersiapkan perahu. Beliau menaikkan anak-anaknya di perahu dan mulai mendayung menyusuri sungai. Scene berubah ke 5 tahun yang lalu. Kita kenalan dulu sama Mallory yang seorang pelukis dan Jessica yang punya bisnis toko. BTW mereka berdua ini saudara ya. Jessica meminta Mallory menyalakan berita karena lagi ada krisis makanan. Sebagian besar beritanya terjadi kekacauan COD berjamaah di daerah Eropa. Bodo amat, itu kan di Eropa, nggak di Amerika. Jessica ngajak pergi Mallory, tapi Mallory mau ada janji dengan Dr. Lapham untuk periksa kandungan. Akhirnya Jessica milih buat ikut nemenin Mallory. Tapi sepertinya Mallory ini nggak pengen melahirkan anaknya sendiri. Saat Mallory selesai periksa dan hendak menuju ke mobil, dia melihat ada wanita berbaju orange yang tadinya masih asik menelpon, sekarang mendadak membenturkan kepalanya ke dinding kaca. Mallory langsung bergegas ke mobil dan cerita ke Jessica. Tapi tiba-tiba ada ambulan yang menabrakkan mobil di depan mata mereka. Sepanjang perjalanan, kekacauan udah ada di mana-mana. Mallory mengambil telepon Jessica yang ada di kursi belakang. Tapi Jessica malah tiba-tiba nangis tanpa sebab. Dia malah nabrakin mobilnya sampai terbalik. Untungnya mereka selamat, tapi Jessica malah menabrakkan dirinya ke truk yang sedang melintas. Mallory mencoba menyelamatkan diri di tengah kekacauan. Beruntung ada seorang perempuan bernama Lydia yang menolongnya, padahal sudah dilarang sama suaminya. Lydia malah COD mandiri sama malaikat maut. Jadinya Mallory ditolong sama seorang pria bernama Tom dan pergi ke rumah suaminya Lydia. Seorang polisi juga ikutan pengen masuk ke rumah itu. Akhirnya, Mallory dan kedua pria masuk ke dalam rumah. Suaminya Lydia bernama Douglas, nggak suka sama Mallory. Orang-orang terlihat kacau dan panik. Mereka mencoba menghubungi kerabat masing-masing, tapi nggak ada respon. Dari cerita Tom, dia menyarankan untuk menutup semua jendela untuk antisipasi. Di saat semuanya pada panik, reporter memberitakan kalau presiden menyatakan keadaan darurat dan menutup semua perbatasan. Warga dihimbau untuk jangan keluar rumah, hindari media sosial, dan gunakan radio untuk komunikasi. Setelah itu, sinyal TV terputus. 3 hari berlalu sejak kekacauan di jalanan. Saat lagi menunggu makanan siap, tiba-tiba ada yang mengetok pintu rumah. Tom hendak membukakan pintu, namun tiba-tiba Mallory meraih shotgun dan siap menembak. Sebelum masuk, Tom memberikan penutup mata dan menyuruh penghuni rumah untuk menutup mata. Seorang perempuan bernama Olympia bergabung di rumah ini. Kebetulan Olympia dalam kondisi hamidun, sama kayak Mallory. Karena stok makanan menipis, para penghuni rumah mau nyari makanan di tempat terdekat. Mereka nggak mungkin jalan-jalan dalam kondisi mata tertutup. Sang pemilik rumah bernama Greg ngide untuk melihat lewat kamera CCTV. Ya, siapa tahu berhasil ya kan. Douglas menentang ide Greg, tapi ya mau gimana lagi? Mosok mau diem-diem terus. Akhirnya Greg mencoba idenya sendiri dalam keadaan tangannya terikat di kursi. Tapi sayangnya dia wassalam, yang berarti masih bisa terpengaruh walau lewat CCTV. Balik lagi ke perjalanan di sungai, di mana Mallory dan 2 anaknya udah 14 jam di sungai. Tiba-tiba ada suara yang memanggil mereka untuk membuka mata dengan imbalan makanan. Mallory meminta anak-anaknya untuk menunduk, sedangkan dia menembak asal-asalan dengan pistolnya. Pria itu mendekat ke perahu, membuang pistol Mallory dan berusaha mencopot penutup mata Mallory. Dengan barbar, Mallory mengambil golok dan menyerang pria tersebut. Kita flashback lagi ketika bahan makanan benar-benar habis dan harus keluar dari rumah. Mas-mas bernama Charlie memberitahu swalayan dekat sini karena dia emang kerja di swalayan itu. Diputuskan ada 5 orang yang pergi, yaitu Tom, Mallory, Charlie, Douglas, dan polwan bernama Lucy.
Sebelum berangkat, mereka mengecat kaca mobil biar nggak kelihatan dari luar. Wow, jalanan sungguh berantakan. Gak cuma mobil dan jasad, tapi pesawat pun nyasar di jalan. Tom mengandalkan GPS dan sensor jarak untuk sampai ke swalayan. Tapi tiba-tiba sensor jarak berbunyi mengelilingi mobil. Suara menakutkan dan bayangan muncul di sekitar, membuat mereka berlima ketakutan. Tom langsung menginjak pedal gas. Akhirnya mereka sampai dan keluar dari mobil dengan keadaan mata tertutup. Sampai di swalayan, mereka membuka penutup mata dan langsung mencari barang-barang seperti makanan dan alat komunikasi. Wes, los pokoknya. Mallory iseng-iseng membawa satu kandang beserta burung di dalamnya. Douglas memanggil semuanya dan menyarankan untuk tinggal di swalayan. Tapi Mallory menolak. Tiba-tiba ada suara minta tolong di gudang bongkar muat. Ternyata itu Fish Finger, temannya Charlie. Fish Finger mendesak untuk dibukakan pintunya, tapi burung yang dibawa Mallory menunjukkan kalau ada hal-hal yang gak beres. Charlie pun mendorong Fish Finger keluar, sampai dia sendiri juga ikut keluar. Gak lama, darah mengalir dari bawah pintu. Charlie pun wassalam, tapi Fish Finger masih hidup. Kok bisa gitu? Tengah malam saat orang-orang pada istirahat dan ngobrol santai, Mallory dan Douglas mendengar pintu garasi terbuka dan mesin mobil keluar dari rumah. Yaelah, Lucy dan Felix kabur dong. Kagak tahu diuntung dah mereka itu. Kembali ke masa sekarang, di mana Mallory dan anak-anaknya udah 24 jam di sungai. Perahu mereka menabrak bangkai truk yang mengakibatkan anak laki-lakinya terjatuh. Untung Mallory berhasil menyelamatkannya. Tapi sayangnya, semua bahan makanan dan selimut mereka hanyut ke sungai. Samar-samar Mallory mendengar suara mainan bambu yang biasanya di depan rumah. Dia menepikan perahunya dan memberikan pesan ke kedua anaknya untuk diam dan sembunyi. Mallory berjalan sambil membawa benang sebagai petunjuk jalan kembali. Di tengah sungai ada sebuah klinik terbengkalai. Mallory menaruh wadah gulungan benang ke ranjang dan mengambil selimut serta persediaan makanan yang tersisa. Saat loading, ranjang yang diikat sama wadah gulungan benangnya bergerak. Mallory segera bergegas kembali ke perahu. Di luar, dia mendengar bisikan tanpa tahu kalau sosok yang dia hadapi nggak ada wujudnya. Mallory menembakkan pistolnya dengan asal yang bikin anak ceweknya mulai nyusul. Sama seperti Mallory, anaknya dikelilingi suara dan angin tanpa ada wujudnya. Mendadak si anak ditarik sama Mallory yang udah sampai di perahu. Kita balik lagi ke masa lalu di mana Mallory terus melakukan panggilan dengan HT. Tiba-tiba, Olympia mengizinkan seorang pria masuk ke dalam rumah. Mallory menodongkan shotgun ke pria asing itu, sedangkan Tom menggeledah tasnya. Pria bernama Gary ini bercerita kalau sebelumnya dia bersembunyi di rumah, tapi dia disuruh keluar dan membuka matanya. Orang-orang itu bisa selamat tanpa penutup mata. Mendadak Douglas merebut shotgun dan ngusir Gary dari rumah. Capek ya denger Douglas ngoceh mulu, jadinya kepala Douglas dipukul pakai vas bunga. Olympia curhat ke Mallory kalau dia memahami perasaan Gary yang ketakutan di luar sana. Dia ingin Mallory merawat bayinya kalau ada sesuatu yang terjadi kepadanya. Awalnya menolak, tapi akhirnya Mallory bersedia. Dia memberikan boneka kecil ke Olympia sebagai hadiah untuk bayinya kelak. Ternyata bocah perempuan itu anaknya Olympia. Berarti yang cowok anaknya Mallory nih. Arus sungai mulai kencang. Mallory ngadain rapat untuk jelasin soal air jeram yang berbahaya. Salah satu dari dua anak ini harus buka mata dan mengarahkan Mallory. Si anak cowok akan mengarahkan Mallory di arus deras. Tapi Mallory langsung melarang. Iyalah, orang anaknya yang cowok pasti nyuruh ngeliat anaknya yang cewek. Di tengah-tengah semua penghuni rumah bersantai, perut Olympia mendadak kontraksi yang pertanda mau lahiran. Sang nenek mengajak Olympia naik ke lantai atas, lalu menyuruh yang lainnya untuk mempersiapkan persalinan. Saat Mallory ikut bantu persalinan, air ketubannya pecah. Tom yang nyadar langsung bawa Mallory ke lantai atas. Wow, melahirkan bersama, Bung. Di saat lagi repot persalinan, si Gary malah asik dengerin musik dan mengeluarkan hasil sketsa gambarnya. Kok gambarnya mencurigakan semua ya? Gak lama setelah Mallory melahirkan bayi laki-laki, Gary dengan randomnya mindahin burung peliharaan Mallory ke lemari es, lalu membuka jendela rumah. Tom turun ke lantai bawah dan ngeliat Douglas uring-uringan, tapi diabaikan karena gak kedengeran. Dia ngeliat sketsa Gary dan ngeluarin burung dari dalam kulkas. Dari belakang, Gary menyerang pala Tom dan membuka garasi mobil. Sekilas, Douglas sadar ada yang salah dengan mata Gary sebelum akhirnya terpaksa menutup mata. Olympia akhirnya nyusul melahirkan bayi perempuan. Lalu disamperin Gary dan pengen lihat anaknya Olympia. Abis itu, Gary membuka jendela kamar. Sebelum kesadarannya hilang,
Olympia sempat memberikan bayinya kepada Mallory sebelum akhirnya melompat dari jendela. Dalam kondisi mata tertutup, si nenek berusaha menikam Gary, tapi Gary melawan dengan membuka paksa mata si nenek. Ya, si nenek malah COD mandiri sama malaikat maut. Gary mau merebut bayi Mallory, tapi untungnya Douglas datang dan menodong senapan ke arah Gary dengan mata tertutup. Lumayan lah, dada sebelah kanan Gary kena. Tapi Gary balas menyerang dengan mendorong Douglas jatuh ke lantai bawah. Tanpa basa-basi, Gary bantuin Douglas COD sama malaikat maut pakai gunting. Tom akhirnya sadar dan coba meraih senapan, tapi dia harus rebutan sama Gary. Suara tembakan terdengar dan seseorang mendatangi Mallory. Alhamdulillah Tom selamat. 5 tahun kemudian, Mallory melatih kedua anaknya untuk bertahan hidup, sedangkan Tom mencoba menghubungi orang dengan HT. Mallory loading barang-barang yang bisa dia pakai untuk bertahan hidup. Begitu mendengar suara mobil, Mallory segera pulang ke rumah dan cerita ke Tom. Ternyata mobil itu udah berkali-kali Mallory dengar. Dia curiga kalau orang-orang itu sama kayak Gary. Biar nggak tegang, Tom mengajak bermesraan sampai mereka berdua tertidur. Saat tertidur, ada seseorang bernama Rick yang menghubungi lewat HT. Dia memberitahu kalau ada tempat yang aman untuk berlindung dan menjelaskan rute untuk mencapai lokasinya. Tom dan Mallory harus menyusuri sungai selama 2 hari. Udah gitu, ada arus deras yang mengharuskan lihat langsung biar selamat. Kalau sudah, barulah mereka mengikuti suara burung hingga menemui gerbang di bawah tanggul. Informasi dari Rick bikin Tom dan Mallory debat kusir dari pagi sampai malam. Nah, suatu pagi, mereka berempat loading ke sebuah rumah. Lagi-lagi ada suara mobil datang. Tom mencoba mengalihkan perhatian mereka dan meminta Mallory kabur bersama anak-anak. Orang-orang ini gak pakai penutup mata seperti Gary. Salah satu dari mereka menyadari keberadaan Mallory dan kedua anaknya, yang membuat Tom langsung menembaki mereka. Tom tahu kalau Mallory dikejar, jadi dia terpaksa membuka penutup matanya dan menembaki mereka semua. Sampai akhirnya, makhluk tak kasat mata datang. Tom sempat mengirim orang yang mengejar Mallory ke malaikat maut, sebelum akhirnya dia sendiri ikutan COD. Mallory gak ada pilihan selain menemui Rick di hilir sungai dan mengajak anak-anaknya. Mallory mengambil keputusan nekat, di mana gak akan ada yang melihat arus deras sungai secara langsung. Baru beberapa saat masuk ke arus deras, perahu mereka terbalik dan terpisah dengan anak-anaknya. Anak yang laki-laki terus memanggil, sedangkan anak yang cewek membunyikan suara bel. Alhamdulillah ngumpul lagi. Mereka berjalan menyusuri hutan dan mengikuti suara burung. Tapi gak semudah itu, karena Mallory mulai diganggu suara-suara yang membuatnya gak fokus. Akibatnya, dia tersandung pohon dan terjatuh ke bawah. Udah gitu, anak-anaknya pada mencar sendiri-sendiri. Mereka bertiga diganggu oleh suara-suara bujukan agar melihat indahnya pemandangan. Mallory mencoba memperingatkan anak-anaknya untuk tetap pakai penutup mata. Anak cowoknya berhasil ketemu, tapi yang cewek sempat ngelepas penutup matanya. Anak cowoknya ngaku kalau saudaranya ini takut dengan Mallory. Jadinya Mallory meminta maaf dan menyesali perbuatan kasarnya. Ajaibnya, gadis kecil ini menghampiri Mallory dengan selamat. Mereka lanjut mengikuti suara burung, tapi gangguan dari makhluk tak kasat mata makin besar. Mallory berhasil menemukan suara burung dengan berkonsentrasi. Kalau ada suara selain burung, pokoknya kabur aja. Hingga sampailah Mallory berada di sebuah pintu dan memohon untuk masuk. Akhirnya mereka diizinkan untuk masuk ke dalam. Seseorang mengecek mata Mallory dan kedua anaknya. Mereka dinyatakan bersih, lalu bertemu dengan seorang Rick yang meminta Mallory untuk melepas penutup matanya. Ternyata, mereka sedang berada di sekolah tunanetra. Ada banyak orang di sana, sebagian besar dalam kondisi tunanetra. Burung-burung di sekolah ini bisa memberi syarat agar mereka terhindar dari makhluk tak kasat mata. Rick pergi sebentar untuk mengambil pakaian kering, sedangkan Mallory melepas burung peliharaannya bersama anak-anak. Loh, Dokter Lapam ternyata selamat, guys. Di akhir cerita, selama ini anaknya Mallory belum dikasih nama. Mallory memberi nama Olympia dan Tom untuk mengenang orang terdekatnya. Dia lega akhirnya bisa selamat juga ke tempat yang aman. Jadi begitulah cerita Bird Box. Perjuangannya Mallory itu loh, jos banget. Ya walau cuma sekedar film, tapi karakter Mallory ini bisa bikin gue respect banget lah sama ibu satu ini. Mantap pokoknya. Gimana menurut kalian? Apakah seru atau biasa aja? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Request film atau series juga bisa sekalian di kolom komentar. Atau kalau kalian punya cerita horor bisa kirim ke email kita di bacahoror60@gmail.com. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan mudah percaya sama orang lain. Udah itu. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Bye-bye.